Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2283, Teman Lama. Ye Yuan memikirkannya dan berkata, jika Anda mencari obat-obatan roh, sebaiknya lakukan perjalanan bersama saya ke Cludeart Realm. Konferensi Alkimia Wilayah Miriat menjadi tuan rumah Konferensi Alkimia Wilayah Miriat. Saya percaya bahwa tidak akan ada kekurangan obat roh peringkat 8. Petik 2. Meskipun dia tidak sengaja mengganggu terobosan Kaisar Surgawi Jasbright, konsekuensi ini memang disebabkan olehnya. Dengan kepribadian Ye Yuan, dia secara alami akan menebusnya. Selain itu, masalah ini hanyalah masalah mengangkat tangan kepadanya. Cludeart Realm adalah bodhidharma leluhur obat. Leluhur kedokteran membuka dunianya sendiri dan menyendiri dari hal-hal duniawi. Advertisement. Pembangkit tenaga jalur alkimia dunia Heavenspan semua bangga bisa memasuki alam Cludeart. Hanya saja kesulitan memasuki Cludeart Realm terlalu tinggi. Mereka yang memiliki identitas biasa tidak bisa masuk sama sekali. Cludeart Realm adalah tanah suci alkimia nomor 1 di dunia Heavenspan. Kaisar Surgawi Jasbright terkejut ketika dia mendengar itu dan berkata, sebenarnya masih ada hal semacam ini. Cludeart Realm tidak memiliki aktivitas besar dalam waktu yang sangat lama. Mengapa leluhur kedokteran tiba-tiba berpikir untuk menyelenggarakan acara akbar semacam ini kali ini? Petik 2. Dia berada di pengasingan tertutup selama bertahun-tahun dan sama sekali tidak tahu tentang ini. Tetapi dengan status Kaisar Surgawi Jasbright, dia secara alami tahu tentang arah pergerakan alam Cludeart. Alam Cludeart selalu menyendiri dari urusan duniawi. Itu tidak akan peduli tentang segala sesuatu di dunia sekuler sama sekali. Bahkan jika mereka benar-benar mengorganisir sesuatu seperti konferensi alkimia, itu juga akan diadakan oleh murid-muridnya di dunia sekuler. Mereka tidak akan pergi ke alam Cludeart sama sekali. Ye Yuan tersenyum dan berkata, jika saya mengatakan bahwa itu diatur untuk memukul saya, apakah Anda akan mempercayai saya? Kaisar Surgawi Jasbright tertawa keras, ekspresinya tiba-tiba mengekang saat dia berkata, saya tidak akan percaya bahkan jika Anda memukuli saya sampai mati. Status seperti apa yang dimiliki leluhur obat? Mengapa dia secara pribadi mengambil langkah untuk menjatuhkanmu, seorang junior? Bahkan jika Anda adalah sage kedua kuil imam, dengan kekuatan Anda saat ini, murid-muridnya memberi Anda pukulan lebih dari cukup, mengapa dia perlu menyeret begitu banyak orang? Petik 2. Advertisement. Meskipun dia tahu bahwa Ye Yuan adalah sage kedua, dia tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan Ye Yuan. Bahkan jika Ye Yuan bisa memperbaiki 9 penyempurnaan Cludeaven Pil, ingin mencapai tingkat alam leluhur Dao, itu masih terlalu jauh. Pil Dao, itu adalah puncak tertinggi dari jalur alkimia. Dan langkah ini hampir tidak mungkin dilakukan. Sejak dahulu kala, berapa banyak pembangkit tenaga alkimia yang sangat berbakat telah berusaha mencapai tingkat Pil Dao. Tapi mereka semua tidak berhasil. Sekarang, pembangkit tenaga Pil Dao Heavenspan World terlalu sedikit. Ye Yuan masih harus terus bekerja keras untuk membuktikan kekuatannya. Hanya saja dia tidak tahu bahwa Ye Yuan sudah lama memurnikan Pil Dao. Jika bukan karena ini, mengapa leluhur kedokteran mengangkat senjata dan mengadakan konferensi alkimia wilayah segudang kali ini? Tapi Ye Yuan tidak bisa diganggu untuk menjelaskan ini. Dia hanya mengangkat bahu dan berkata, ayo. Kedua orang itu meninggalkan kota takdir surgawi dan baru saja akan berteleportasi, tetapi menemukan bahwa ada beberapa titik hitam kecil di kejauhan. Melihat penampilannya, itu adalah sekelompok orang yang mengepung seseorang. Advertisement. Kaisar Surgawi Jasbright mengerutkan kening dan berkata, sekelompok orang kecil, pertengkaran kecil, tidak perlu peduli dengan mereka, ayolah. Dia melihat ke arah Ye Yuan tetapi menemukan bahwa tatapan Ye Yuan berubah menjadi niat, seluruh orangnya sudah melangkah ke langit dan pergi ke sana dengan satu langkah. Murid Kaisar Surgawi Jasbright mengerut dan dia berteriak kaget, hukum tata ruang. Betapa cepatnya kecepatan. Bocah ini memang sangat aneh. Swoosh, swoosh, swoosh. Beberapa garis cahaya pedang melintas, seketika hanya ada satu orang yang tersisa di medan perang. Ketika seorang wanita berbaju biru melihat Ye Yuan, seolah-olah seluruh tubuhnya terkuras, jatuh dengan lembut. Ekspresi Ye Yuan berubah, buru-buru naik untuk mendukung. Pada saat ini, dia sangat terkejut di dalam hatinya. Gadis di depannya ini adalah suster magang senior Sekte Shadowmon Bailey Qingyan ketika dia berada di alam Void Alur Bambu.
Gadis yang seharusnya berada di alam void alur bambu ini benar-benar muncul di dunia Heavenspan. Melihat Bailey Qingyan, kepala Ye Yuan tiba-tiba meledak. Ketika dia memahami Dao di Gunung Heavenspan sebelumnya, Bailey Qingyan tampaknya memanggil dengan lembut di antara kerumunan. Tetapi pada saat itu, seluruh tubuh dan pikirannya tenggelam dalam memahami canon Chaos Heavenspan dan tidak mendengar sama sekali. Tetapi ketika kesadaran Ye Yuan pada saat itu menyatu dengan Dao Surgawi, dia secara alami melihat segala sesuatu di sekitarnya dengan jelas. Melihat ke belakang sekarang, bukankah Bailey Qingyan di atas 10.000 mil? Dia datang untuk menemukannya. Ye Yuan langsung membuat penilaiannya. Jika bukan karena melihat Bailey Qingyan di sini, Ye Yuan bahkan akan melupakan orang ini. Mengenai kasih sayang Bailey Qingyan, Ye Yuan secara alami mengetahuinya. Tapi hatinya sama sekali tidak bisa menampung wanita lain. Hanya saja Ye Yuan tidak menyangka bahwa Bailey Qingyan benar-benar jatuh cinta, diam-diam berlari keluar dari alam void alur bambu. Lebih jauh lagi, melihat penampilannya, Bailey Qingyan seharusnya sudah habis sangat awal. Jika tidak, dengan bakat Bailey Qingyan, sama sekali tidak mungkin untuk berkultivasi ke alam Empyrean di alam void alur bambu. Hanya dengan datang ke Heavenspan World dan secara kebetulan bertemu berkali-kali, dia dapat berkultivasi ke Empyrean Realm dalam waktu sesingkat itu. Dalam sekejap, Ye Yuan memikirkan banyak hal. Ketika Bailey Qingyan melihat Ye Yuan, wajahnya menunjukkan sedikit senyuman. Menggunakan seluruh kekuatannya, dia berkata, mampu mati dalam pelukanmu, aku sangat puas. Tatapan Ye Yuan berubah sedikit gelap dan dia berkata, dengan aku di sekitar, kamu tidak akan mati. Bailey Qingyan saat ini, kekuatan hidupnya sudah terputus, hidupnya memudar dengan cepat. Pada saat ini, Kaisar Surgawi Just Bright sudah tiba juga. Melihat luka di tubuh Bailey Qingyan, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada gunanya, kekuatan hidupnya telah benar-benar terputus. Bahkan jika Anda adalah sage kedua, tidak ada cara untuk menyelamatkan sama sekali. Kecuali, leluhur obat datang sendiri. Ye Yuan berbalik dan menembaknya dengan tatapan tajam, dan berkata dengan suara dingin, diam untukku. Kemarilah, gunakan umur panjangmu untuk menyalurkan ki padanya. Ekspresi Kaisar Surgawi Just Bright berubah dan dia berkata, sampah. Kesengsaraan Hawar Kaisar ini akan segera tiba, menggunakan umur panjang untuk menyalurkan ki padanya, bukankah itu mencari kematian? Selain itu, bahkan jika saya menyalurkan ki padanya, itu juga hanya menunda kematiannya, itu tidak bisa menyelamatkannya sama sekali. Transaksi merugi seperti ini, Kaisar ini tidak akan melakukannya. Ye Yuan berteriak, cukup omong kosong. Kehilangan umur panjang Anda, saya akan membantu Anda menebusnya. Selain itu, tidak termasuk menyempurnakan 9 penyempurnaan Cludeaven Pil kali ini, aku akan berhutang budi padamu. Ketika Kaisar Surgawi Just Bright mendengar ini, alisnya terangkat dan dia berkata, apakah ini nyata? Jika kamu terus berbicara omong kosong, apakah kamu percaya bahwa aku bahkan tidak akan membantumu untuk memperbaiki 9 penyempurnaan Cludeaven Pil lagi? Ye Yuan meledak dengan kata umpatan yang langka. Kehidupan Bailey Qingyan dengan cepat menghilang, terus tertunda dan itu benar-benar tidak ada harapan. Dia terbakar oleh kecemasan dan orang ini masih mengoceh omong kosong, bagaimana mungkin dia tidak marah? Melihat ekspresi Ye Yuan, Kaisar Surgawi Just Bright tidak berani berbicara sampah dan buru-buru datang untuk menggunakan umur panjangnya untuk membantu Bailey Qingyan memperpanjang hidupnya. Ye Yuan melepaskan Bailey Qingyan dan segera pergi ke satu sisi untuk bermeditasi, seluruh dirinya memasuki keadaan kekosongan. Ketika Kaisar Surgawi Just Bright melihat pemandangan ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan sangat ingin tahu, apa yang dilakukan bocah ini. Bisakah bermeditasi sedikit menyelamatkan gadis ini? Anak ini tidak akan menipuku, kan? 1 nafas, 10 napas, 100 napas, 100 napas kemudian, Ye Yuan tiba-tiba membuka kedua matanya, kedua tangannya menunjuk kehampaan tanpa henti. Sebuah Grand Array yang sangat kompleks dengan cepat terbentuk dalam kehampaan. Melihat pemandangan ini, Kaisar Surgawi Just Bright sangat tercengang. Formasi susunan yang rumit dan rumit seperti itu sama sekali bukan yang bisa diatur oleh Dewa Formasi Bintang 8. Kaisar Surgawi Just Bright belum pernah melihat adegan Ye Yuan menyempurnakan pil Chaos Samsara. Jika dia pernah melihatnya sebelumnya, dia akan tahu apa yang dilakukan Ye Yuan. Dia akan memperbaiki pil Dao. Bab 2284, segalanya masih tetap sama, tetapi orang-orangnya tidak lagi sama.
Kaisar Surgawi Jasbright memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam, dan dia secara alami telah mendengar tentang pil Dao sebelumnya. Kecuali, itu hanya sebatas desas-desus saja. Pil Dao terlalu langka. Lupakan dia, seorang ahli Kaisar Surgawi, bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik Deva Realm, mereka yang benar-benar telah melihat sebelum pil Dao dapat dihitung dengan satu tangan juga. Dan nilai pil Dao sudah tidak mungkin diukur menggunakan batu esensi surgawi. Formasi susunan yang dibuat Ye Yuan menjadi semakin rumit, Kaisar Surgawi Jasbright menjadi semakin waspada saat dia menyaksikan. Advertisement. Sebenarnya, sebelum ini, dia kurang lebih masih memiliki beberapa keraguan. Kata-kata Kaisar Langit King Sun itu memang terlalu fantastis. Bagaimanapun, ranah Ye Yuan terlalu rendah. Tapi menyaksikan arti Ye Yuan yang tak terbayangkan satu demi satu, dia akhirnya mempercayainya. Ye Yuan, gelar sage kedua ini memang layak. Dan ini juga sangat meningkatkan kepercayaan dirinya terhadap Ye Yuan. Tiba-tiba, aura sumber Grid Dao tiba-tiba turun, membuat pupil mata Kaisar Langit Jasbright mengerut. Formasi naik, pil mengembun. Itu hanya untuk mendengar Ye Yuan menangis. Arai besar meletus dengan cahaya yang sangat cemerlang. Aura sumber Grid Dao tiba-tiba memasuki Grand Arai, menyatu dengan obat-obatan roh itu. Advertisement. Pil De Dao. Benar-benar tidak akan salah, ini pasti pil Dao. Itu pasti pil Dao. Suara Kaisar Surgawi Jasbright tiba-tiba menjadi gelisah. Dia adalah monster tua yang telah hidup selama 1 triliun tahun, tetapi pil Dao hal semacam ini masih pertama kalinya dia melihatnya. Pil Dao terlalu langka. Tiba-tiba, ekspresinya berubah dan dia berkata dengan kaget, mungkinkah yang dia katakan itu benar? Konferensi Alkimia Wilayah Myriad benar-benar hanya menyelenggarakan konferensi Alkimia Wilayah Myriad kali ini karena dia takut padanya. Ini juga terlalu tak terbayangkan. Orang-orang berbakat akan lahir untuk mengambil alih generasi sebelumnya, masing-masing memimpin domain selama 1 juta tahun. Sepertinya leluhur kedokteran benar-benar menemukan lawannya kali ini. Petik 2. Melihat Ye Yuan memurnikan pil Dao, Kaisar Surgawi Jasbright tiba-tiba mengaitkannya dengan banyak hal. Hanya pada saat ini dia benar-benar mengerti betapa seriusnya janji dari Ye Yuan. Membantunya memperbaiki 9 penyempurnaan Cludiaven Pil, dia benar-benar mengambil harta karun. Beberapa umur panjang dengan imbalan bantuan dari Ye Yuan, kesepakatan ini benar-benar murah. Sial, Kaisar ini benar-benar terlalu beruntung untuk benar-benar mengalami hal yang begitu baik. Kaisar Surgawi Jasbright tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Segera, cahaya itu memudar. Sebuah pil obat emas berkilau tergantung di udara. Ye Yuan mengulurkan tangannya dan meraihnya, membawanya. Bailey Qingyan sudah lama kehilangan kesadaran. Ye Yuan membuka paksa mulutnya dan mengirim pil obat masuk. Advertisement. Tuan Ye, pil obat apa ini? Kaisar Surgawi Jasbright bertanya dengan tatapan ingin tahu. Tanpa nama, Ye Yuan berkata tanpa menatapnya. Kaisar Surgawi Jasbright berkata dengan heran, bagaimana mungkin pil obat tidak memiliki nama? Mengapa pil obat harus memiliki nama? Ah, Anda baru saja bermeditasi, mungkinkah untuk membuat formula pil baru? Kaisar Surgawi Jasbright tiba-tiba berseru kaget. Ye Yuan tidak berbicara, menolak berkomentar. Tapi di sampingnya, Kaisar Surgawi Jasbright terkejut tak bisa berkata-kata. Bermeditasi selama 100 napas dan membuat pil Dao. Seberapa mengerikan orang ini? Aduh. Bailey Qingyan mengerang dalam tidurnya, perlahan-lahan terbangun. Aku belum mati. Dia sedikit terkejut ketika dia berkata. Ketika dia melihat Ye Yuan berjalan ke dalam kabut alam, dia tahu bahwa Ye Yuan mungkin akan keluar dari kota nasib surgawi. Oleh karena itu, dia dengan tegas turun gunung dan membunuh jauh-jauh dari kota lain. Tapi kekuatan orang-orang ini terlalu kuat, dia menggunakan terlalu banyak mantra yang potensinya di sepanjang jalan. Ketika dia melihat Ye Yuan, dia sudah terluka parah. Ditambah dengan sekuel yang disebabkan oleh stimulasi potensinya, dia sudah berada di ambang kematian. Tapi pil obat Ye Yuan dengan paksa menyeretnya kembali dari dewa kematian. Dengan saya di sekitar, Anda tidak bisa mati, kata Ye Yuan tersenyum. Bailey Qingyan memaksakan senyum dan berkata, tidak melihat selama hampir 2000 tahun, kamu sudah menjadi sangat tangguh. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kamu juga menjadi jauh lebih kuat. Bailey Qingyan menatap Ye Yuan dan berkata dengan banyak perasaan, kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Surga mengasihani saya,
saya benar-benar melihat Anda ketika dalam situasi tanpa harapan. Petik 2. Ye Yuan menghela nafas sedikit dan berkata, gadis bodoh. Bailey Qingyan tersenyum dan berkata, saya tahu bahwa saya bodoh, saya jelas tahu bahwa itu tidak mungkin, tetapi saya masih tidak dapat menahan diri untuk tidak ingin bertemu dengan Anda. Karena itu, kalian baru saja pergi dan aku sudah mengikuti kalian keluar. Saya pikir saya dapat menemukan Anda, tetapi saya tidak menyangka bahwa perpisahan ini hampir 2000 tahun. Petik 2. Ye Yuan sedikit tergerak dan berkata, apa yang kamu alami selama 2000 tahun ini? Siapa orang-orang yang memburumu tadi? Pildao adalah Pildao, ketika berbicara, kulit Bailey Qingyan sudah meningkat pesat. Ketika Kaisar Surgawi Jasbright di sampingnya melihat pemandangan ini, matanya melebar. Gadis ini jelas adalah orang yang baru saja akan mati. Dalam sekejap, dia hidup dan sehat. Apakah ini kekuatan Pildao? Pildao, dia hanya mendengar sebelumnya betapa ajaibnya itu. Tapi itu masih pertama kalinya dia benar-benar menyaksikan kekuatannya. Cara semacam ini hanya mengubah yang busuk menjadi sesuatu yang ajaib. Dengan Ye Yuan di sekitar, sangat sulit untuk mati bahkan jika seseorang menginginkannya. Bailey Qingyan perlahan duduk, sedikit tambahan tekad dalam ekspresinya. Sebelumnya ketika dia melihatnya, matanya penuh kelembutan. Tetapi pada saat ini, ketika luka-lukanya membaik, petunjuk tekad ini terungkap secara tidak wajar. Ye Yuan menemukan bahwa Bailey Qingyan berbeda dari sebelumnya. Ketika di alam Void Alur Bambu, dia hanyalah seorang murid jenius. Meskipun bakatnya lumayan, dia seperti bunga di rumah kaca. Tapi sekarang, ada aura pembunuh yang kuat di mata Bailey Qingyan. Ini menunjukkan bahwa dia telah mengalami tidak tahu berapa banyak pembunuhan dalam beberapa tahun ini. Bailey Qingyan tidak terlalu cepat atau terlalu lambat, perlahan menceritakan pengalamannya selama beberapa tahun ini. Tapi ekspresi Ye Yuan berangsur-angsur menjadi suram. Cobaan berat yang dialami Bailey Qingyan beberapa tahun ini sungguh tak terbayangkan. Bagi seorang gadis, baginya untuk bisa melewatinya hanyalah sebuah keajaiban. Berapa kali, saya ingin mati untuk mengakhirinya. Tapi, tidak melihatmu, aku masih enggan. Justru keengganan inilah yang mendukung saya sampai hari ini. Awalnya, melihat Anda, keinginan saya sudah terpenuhi dan saya bisa mati dengan mata tertutup. Tidak menyangka bahwa saya diselamatkan oleh Anda. Berbicara sampai di sini, mata Bailey Qingyan menjadi redup. Saat berada di alam Void Alur Bambu, mau tak mau aku jatuh cinta dan tidak banyak berpikir. Tapi setelah tiba di Heavenspan World, mengalami hidup dan mati berkali-kali, baru saat itulah aku secara bertahap mengerti bahwa itu tidak mungkin di antara kita. Namun, saya masih ingin pergi dan menemukan Anda tak terkendali. Hanya saja aku dikendalikan oleh mereka dan tidak bisa melarikan diri sama sekali. Awalnya, mati adalah pilihan terbaikku. Dengan begitu, setidaknya aku bisa menempati tempat di hatimu. Namun, Anda menghidupkan saya kembali. Petik 2. Bailey Qingyan yang sekarang bukan lagi Bailey Qingyan dulu. Namun, hatinya terhadapnya tidak pernah berubah sebelumnya. Ye Yuan tidak mengatakan apa-apa, dia tidak punya cara untuk menjanjikan Bailey Qingyan. Seperti yang dikatakan Bailey Qingyan, hatinya tidak bisa menampungnya. Kecuali, semua yang dialami Bailey Qingyan adalah karena dia. Pada aspek ini, dia tidak bisa duduk diam dan tetap acuh tak acuh. Ye Yuan perlahan berdiri dan berkata, magang senior Sister Bailey, pimpin jalannya. Bailey Qingyan terkejut dan bertanya, kemana? Untuk membunuh. Ye Yuan mendidih dengan niat membunuh. Bab 2285, Membunuh Orang. Alam Tengah, ibu kota Kekaisaran Besar Riversun. Di istana bawah tanah tertentu, seorang pria berbaju putih sedang bermain dengan dua selir. Seorang bawahan datang dengan tergesa-gesa dan melaporkan, Lord Brandhead, beberapa Empirins yang mengejar Bailey Qingyan gadis itu, tablet jiwa mereka semuanya telah hancur. Mereka seharusnya sudah mati semua. Apa? 5 Empirins Cakrawala ke-9 yang memburu Empirean Cakrawala ke-8 benar-benar mati. Kapan gadis itu menjadi begitu kuat? Pria berbaju putih itu hampir melompat. Bawahan itu berkata dengan susah payah, tentang ini, bawahan tidak tahu. Pria berbaju putih itu diam dan tidak berbicara. Tiba-tiba, dia berkata, pergi dan ambil tablet jiwanya. Sepertinya kaisar ini akan mengambil tindakan sendiri. Astaga, gadis ini benar-benar bersemangat, lebih baik mati daripada tunduk pada kaisar ini. Kaisar ini ingin melihat kemana dia bisa bersembunyi. Advertisement. Tak lama,
Bawahan datang membawa tablet jiwa Bailey Qingyan. Pria berbaju putih itu mengambil tablet jiwa, ekspresi geli di wajahnya. Indra surgawinya tenggelam ke dalam tablet jiwa. Tiba-tiba, alisnya merajut erat. Pria berbaju putih itu berkata dengan ekspresi aneh di wajahnya, "Tunggu, mengapa aku merasa bahwa dia saat ini sangat dekat denganku? Kamu tidak salah mengartikan. Dia memang ada di sini." Pada saat ini, suara yang tenang dan terkumpul terdengar. Setelah itu, 3 sosok perlahan keluar dari kegelapan. Salah satunya justru Bailey Qingyan. Dan di antara ketiga orang ini, lelaki tua itu memberinya perasaan bahaya yang ekstrim. Aura yang sangat kuat. Advertisement. Hampir tanpa ragu sedikit pun, dia tiba-tiba menginjak kakinya. Kekosongan bergetar. Sosoknya berangsur-angsur menghilang ke dalam kegelapan, dan auranya juga menjadi ilusi. Ekspresi Kaisar Surgawi Jasbright berubah, dan dia berseru kaget, seni penyembunyian. Tidak bagus, dia akan kabur. Melumpuhkan. Namun, suaranya belum memudar ketika Ye Yuan dengan ringan meludahkan sepatah kata pun dari mulutnya. Semuanya tiba-tiba berhenti. Kaisar Surgawi Jasbright memandang Ye Yuan dengan tercengang dan tergagap, kata sejati Dao Surgawi. Kamu, berapa banyak kartu truf yang kamu miliki? Ye Yuan berkata dengan dingin, jangan khawatir, kamu akan melihatnya sedikit demi sedikit. Seperti yang dia katakan, dia perlahan berjalan ke dalam kegelapan dan menunjuk. Pria berbaju putih itu seperti bola yang kempes, seluruh orangnya menjadi putus asa dan lembam. Pria berbaju putih itu hanyalah Kaisar Surgawi Cakrawala pertama. Bagi Ye Yuan, membunuhnya tidak membutuhkan usaha sedikit pun. Ye Yuan menggendongnya dan langsung melemparkannya ke depan Bailey Qingyan, dan berkata dengan dingin, kamu melakukannya sendiri. Bailey Qingyan memandang Kaisar Surgawi yang kuat, dia bahkan tidak bisa bergerak di depan Ye Yuan, dan dia tidak bisa menahan perasaan bangga. Ye Yuan saat ini benar-benar terlalu kuat. Advertisement. Bailey Qingyan menatap pria berbaju putih itu dan berkata dengan senyum dingin, Ruiqin, kamu tidak menyangka akan mendapatkannya hari ini, kan? Wajah Ruiqin berubah, dan dia berkata, Bailey Qingyan, jangan lupa, kamu masih memiliki kutukan jiwa maut yang tidak terhalau. Jika kamu berani mengkhianati gerbang jiwa kematian, kamu akan mati tanpa kuburan. Bailey Qingyan berkata dengan jijik, dengan sangat menyesal, kutukan jiwa kematianku telah hilang. Ruiqin tertawa terbahak-bahak ketika mendengar itu dan berkata, hahaha, kutukan jiwa maut yang bahkan Kaisar Surgawi tidak dapat membatalkannya, hanya orang sepertimu yang dapat membatalkannya. Saya secara alami tidak bisa menghilangkannya, tapi dia bisa. Bailey Qingyan menunjuk Ye Yuan dan berkata. Ruiqin masih tidak percaya dan berkata sambil mencibir, kutukan jiwa kematian adalah kutukan unik gerbang jiwa kematian. Bahkan Kaisar Surgawi Cakrawala ke-9 tidak dapat membatalkannya. Hanya orang seperti dia, Kaisar Surgawi Cakrawala pertama, juga ingin menghilangkannya. Bailey Qingyan, mungkinkah kamu menganggap Kaisar ini bodoh? Petik 2. Tapi Bailey Qingyan berkata dengan dingin, kamu seharusnya pernah mendengar namanya sebelumnya, sage kedua dari kuil imam. Kali ini, ekspresi Ruiqin akhirnya berubah. Dia menoleh untuk melihat Ye Yuan, tatapannya penuh horor. Kamu adalah sage kedua Ye Yuan. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Saya tidak punya dendam atau permusuhan dengan Anda. Kenapa kamu? Belum lama ini, para petinggi baru saja mengeluarkan perintah untuk membiarkan gerbang jiwa kematian tidak pernah memprovokasi Ye Yuan. Siapa yang mengira bahwa dia tidak memprovokasi Ye Yuan, tetapi Ye Yuan malah mengunjungi dirinya sendiri. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan dingin, karena dia temanku. Orang-orang gerbang jiwa kematianmu pantas mati. Pengalaman Bailey Qingyan selama 2000 tahun ini justru jatuh ke gerbang jiwa kematian. Di gerbang jiwa maut, Bailey Qingyan menerima pelatihan pembunuhan yang paling brutal. Dia dengan paksa mengukir jalan berdarah dari antara ratusan ribu alam dewa surgawi. Menggunakan darah orang lain untuk menempa kekuatan Empyrean Realm miliknya saat ini. Selama 2000 tahun, dia berkeliaran di perbatasan hidup dan mati berkali-kali. Jika bukan karena pemikiran melihat Ye Yuan mendukungnya, dia akan lama mati. Tetapi justru karena inilah Bailey Qingyan yang sangat cantik menjadi pembunuh yang dingin. Hanya pada saat dia melihat Ye Yuan melakukan hatinya bahwa dia sudah disegel untuk waktu yang lama akhirnya mencair. Bailey Qingyan ditugaskan ke cabang River Sun dan ditempatkan di bawah Ruiqin. Tapi pria ini sebenarnya mendambakan kecantikan Bailey Qingyan.
Ruikin awalnya ingin menggunakan kekuatan, tetapi dia tidak tahu bahwa Bai Qingyan telah lama membuat persiapan untuk hari ini. Dia benar-benar menggunakan seni rahasia dan lolos dari bencana ini. Namun, kutukan jiwa maut Bai Qingyan masih tergenggam di tangan Ruikin. Beberapa tahun ini, dia harus menderita siksaan kutukan jiwa maut setiap hari. Tapi Ruikin sudah lama mendambakan Bai Qingyan dan tidak ingin membunuhnya. Sebagai gantinya, dia mengirim bawahan untuk memburu Bai Qingyan. Bai Qingyan tidak berdaya dan hanya bisa bersembunyi di Gunung Heavenspan. Di tempat itu, para pembunuh itu tidak berani mengambil tindakan. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar bertemu dengan Ye Yuan di sana. Itu juga dianggap bertemu dengan kehidupan dalam situasi putus asa. Namun, justru karena inilah Ye Yuan benar-benar mengamuk di gerbang jiwa kematian. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Kalian tidak bisa membunuhku. Jika kamu membunuhku, gerbang jiwa maut tidak akan melepaskanmu semua. Ruikin meraung. Ye Yuan berkata dengan tatapan menghina, kalian semua hanyalah antek-antek ras dewa, namun, kalian masih belum mengetahuinya, sungguh menyedihkan. Yakinlah, gerbang jiwa kematian tidak bisa melompat-lompat selama lebih dari beberapa hari lagi. Suara mendesing. Cahaya dingin melintas, Bai Qingyan sudah menyerang dengan pedangnya. Laut surgawi Ruikin disegel sepenuhnya oleh Ye Yuan dan dia benar-benar tidak dapat menggunakan kekuatan dunia untuk melindungi tubuhnya. Pedang ini rapi dan rapi. Tapi tepat pada saat ini, Ye Yuan mengulurkan tangannya dan meraih ke depan, meraih jiwa dewa Ruikin di tangannya. Perasaan surgawi yang sombong tiba-tiba hancur. Dia ingin mencari jiwa. Sebagai kaisar surgawi, Ruikin pasti tahu sedikit tentang rahasia gerbang jiwa kematian. Namun, awan energi hitam tiba-tiba meletus, berusaha memadamkan jiwa dewa Ruikin. Ini adalah segel yang ditambahkan dalam jiwa dewa Ruikin, begitu seseorang mencari jiwa, dia akan langsung dimusnahkan, dan menyebabkan pukulan fatal bagi pencari jiwa. Ye Yuan tersenyum dingin dan berkata, memainkan ini di depanku, kamu hanya pamer di hadapan seorang ahli. Jiwa surgawinya tiba-tiba berubah menjadi tangan besar dan langsung meraih segel itu. Kemudian, di bawah tangan besar ini, segel itu benar-benar ditekan kembali dengan paksa. Kaisar surgawi Jasbright menatap tercengang dengan rahang kendur. Pertarungan jiwa surgawi semacam ini adalah yang paling berbahaya. Jiwa surgawi Ye Yuan bahkan lebih tirani daripada esensi surgawinya. Itu benar-benar tidak masuk akal, langsung menekan segel kembali dan dengan paksa mencari jiwa. Apa yang dipertandingkan dalam pertukaran semacam ini bukan hanya kekuatan jiwa. Ada juga pemahaman terhadap jiwa surgawi. Ye Yuan jelas telah mencapai puncak kesempurnaan di jalan jiwa surgawi. Bab 2286, menarik ke akar. Kalian sudah dengar. Dalam waktu beberapa bulan, cabang utama dan kecil gerbang jiwa kematian telah menghancurkan beberapa lusin. Gerbang jiwa maut telah melakukan segala macam kejahatan dan akhirnya membawa pembalasan atas diri mereka sendiri. Betapa memuaskannya. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa bahkan Cloudling Mountain Range sebenarnya adalah markas pembunuh Dead Soul Gate. Saya mendengar bahwa ada 3 pembangkit tenaga listrik yang pergi dan langsung memusnahkan mereka sekaligus, menyelamatkan ratusan ribu seniman bela diri. Tidak tahu siapa yang melakukan ini juga, tapi itu benar-benar kebaikan terbesar. Para seniman bela diri yang melarikan diri mengatakan bahwa pemimpinnya adalah seorang pemuda berkulit putih. Ketika dia menyerbu ke pegunungan Cloudling, dia menggunakan kata sejati surgawi Dao dan membekukan ruang waktu. Mampu menggunakan gerakan ini, seharusnya sage kedua Ye Yuan, kan? Petik 2. Itu sebenarnya dia. Sage kedua benar-benar melakukan hal yang hebat. Advertisement, dalam waktu beberapa bulan, Ye Yuan menghancurkan sejumlah besar cabang Dead Soul Gate besar dan kecil. Struktur organisasi ini sangat rahasia. Jika bukan karena Ye Yuan membuka celah dari Ruikin, dia tidak bisa menemukan jalan sama sekali. Namun, begitu celah ini dibuka, itu seperti bank yang dibobol. Ye Yuan membunuh sepanjang jalan, dan mencari jiwa sepanjang jalan, dan memahami semakin banyak rahasia. Pada akhirnya, dia akhirnya menyentuh basis pembunuh gerbang jiwa kematian, dan kemudian dia membawa Kaisar Surgawi Jasbright dan mendorongnya. Pangkalan pembunuh Cloudling Mountain Range adalah tempat di mana Bai Qingyan dilatih. Kecuali, setiap kali Bai Qingyan masuk dan keluar, dia tidak tahu arahnya sama sekali. Oleh karena itu, ada banyak pembunuh yang berjalan keluar dari sini,
tetapi tidak ada yang tahu bahwa tempat ini adalah basis pelatihan gerbang jiwa kematian. Dan tempat ini juga memiliki tulang putih yang terkubur dalam ratusan juta. Advertisement. Untungnya, Ye Yuan melacak dengan mengikuti petunjuk dan akhirnya menemukan tempat ini dari tubuh eselon atas Dead Soul Gate. Kali ini, Ye Yuan hampir menarik gerbang jiwa kematian sampai ke akar-akarnya. Sebagai antek ras surgawi, Master Gerbang Jiwa Kematian juga hanyalah kultivasi Kaisar Surgawi Cakrawala keempat. Lagi pula, ras surgawi juga tidak dapat mengendalikan Kaisar Surgawi yang terlalu kuat. Di bawah kekuatan tangguh Kaisar Surgawi Jasbright, mereka tidak bisa menahan satu pukulan sama sekali. Alasan mengapa gerbang jiwa maut itu kuat justru karena kemisteriusan dan ketidaktahuannya. Dan begitu rahasia ini terungkap, gerbang jiwa maut juga akan menjadi ikan di talenan, ditempatkan pada belas kasihan orang lain. Di dalam dunia kecil silsilah tersembunyi, penatua ketiga Ru Feng marah sampai dia menginjak kakinya dengan marah. Ini anak nakal ini lagi. Ini anak nakal ini lagi. Kali ini, aku harus merobek mayatnya menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Ru Feng berkata dengan amarah yang menggelegar. Di sampingnya, Putri Surgawi Rong Siwei juga memiliki pandangan serius saat dia berkata, gerbang jiwa kematian dicabut, itu setara dengan silsilah tersembunyi kita yang kehilangan matanya untuk memantau dunia Heavenspan. Ini adalah berita yang sangat buruk bagi kami. Kepala Penatua Jiling menghela nafas dan berkata, untuk mendirikan gerbang jiwa kematian, orang tua ini menghabiskan banyak usaha saat itu, menggunakan cara untuk menipu semua orang, membangunnya di bawah kelopak mata kekuatan utama umat manusia. Untuk mencegah berita bocor, saya bahkan secara khusus menambahkan segel jiwa surgawi ke setiap kaisar surgawi. Saya tidak menyangka bahwa anak itu benar-benar dapat memecahkan segel jiwa dewa, dan melacaknya dengan mengikuti petunjuk. Mendesah. Benar-benar meremehkannya. Ras manusia memiliki cukup banyak kekuatan besar yang berasal dari era sebelumnya, orang-orang ini sangat dijaga terhadap ras dewa. Bahkan Jiling dari pembangkit tenaga listrik tingkat ini tidak berani menunjukkan wajahnya dengan mudah juga. Advertisement. Kalau tidak, apa yang menunggu mereka akan menjadi malapetaka. Dead Soul Gate bisa dikatakan sebagai usaha Jiling yang sungguh-sungguh. Dia tidak menyangka bahwa itu benar-benar musnah dalam satu gerakan oleh Ye Yuan. Ru Feng berkata dengan keras, kepala penatua, aku akan pergi dan membunuh ini. Tidak membunuhnya, sulit untuk menghilangkan kebencian di hatiku. Jiling menggelengkan kepalanya dan berkata, saat ini, kita tidak bisa membuat insiden yang tidak perlu. Tuan Divine Martial Hall akan segera keluar dari pengasingan, dan segel dua dunia juga telah dilonggarkan. Kesempatan bagi ras surgawi kita untuk bangkit kembali sudah matang. Kali ini, dengan kekuatan tempur tingkat tinggi kami, ditambah dengan bantuan ras iblis jurang, kami pasti akan dapat mengalahkan ras manusia sepenuhnya. Jika ada yang salah saat ini, maka semua upaya sebelumnya akan sia-sia, lebih baik menanggungnya. Petik 2. Ru Feng menggertakkan giginya dalam kebencian dan berkata dengan suara dingin, Pang itu beruntung. Setelah ras surgawi kita kembali lagi, yang pertama yang akan dibunuh oleh penatua ini adalah ini. Petik 2. Melihat Ye Yuan lagi, Kaisar Langit Xin Yu merasa gelisah. Orang ini sangat berbahaya. Kaisar Surgawi Xin Yu sangat terkejut di dalam hatinya. Ketika Ye Yuan melakukan perjalanan ke Gunung Heavenspan, kekuatannya sebenarnya sudah sangat menakutkan. Hahaha, adik Ye benar-benar membawa sukacita besar bagi masa. Gerbang jiwa kematian ini seperti lalat, mengganggu dunia Heavenspan tanpa tahu sudah berapa tahun. Banyak orang ingin menyingkirkan mereka. Tapi orang-orang ini terlalu misterius. Orang-orang tidak dapat menemukan sarang mereka sama sekali. Masih adik Ye yang mengesankan, menarik mereka sampai ke akarnya saat Anda bergerak. Kaisar Surgawi Xin Yu menghela nafas dengan kekaguman saat dia berkata. Tapi Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, gerbang jiwa maut tidak perlu ditakuti. Ras surgawi di belakang mereka adalah yang paling menakutkan. Dalam suatu zaman, ras dewa telah mengumpulkan dewa yang tahu betapa hebatnya kekuatan. Setelah meletus, dunia Heavenspan mungkin akan terjerumus ke dalam jurang penderitaan. Petik 2. Kaisar Langit Xin Yu berkata dengan bingung, ras dewa. Ye Yuan mengangguk dan berkata, mantan penguasa Heavenspan World. Di zaman terakhir, ras dewa dikalahkan oleh ras manusia, iblis, dan iblis yang bekerja sama. Ras Divine kemudian mundur ke dunia abis. Tak lama, mereka akan melakukan comeback.
Kaisar Surgawi Xin Yu menarik napas dingin, rahasia semacam ini, itu masih pertama kalinya dia dengar. Ye Yuan berkata dengan dingin, beberapa hari ini, terima kasih banyak kepada saudara Xin Yu karena telah merawat pemabuk senior. Untuk mengucapkan terima kasih, Ye ini akan memurnikan pil obat untuk saudara Xin Yu. Seluruh tubuh Kaisar Langit Xin Yu bergetar, dan dia langsung meledak dalam ekstasi. Hanya ketika Old Mabuk melihat reaksi Kaisar Surgawi Xin Yu, dia tahu seberapa tinggi status Ye Yuan saat ini. Dia juga akhirnya mengerti apa yang dikatakan Xin Yu kepadanya. Kalau begitu, aku benar-benar harus berterima kasih pada adik Ye. Ye Yuan tersenyum dan berkata, di era perjuangan besar, bagian tambahan dari kekuatan adalah bagian tambahan dari perlindungan. Saudara Xin Yu, hargai itu. Ye Yuan membantu Xin Yu menyelesaikan pemurnian pil obat, lalu pergi. Setelah Ye Yuan pergi, sesosok perlahan muncul di samping Kaisar Langit Xin Yu. Xin Yu membungkuk memberi hormat dan berkata, Tuan Suotime, bagaimana kabar anak ini? Pria ini adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi Deva Fort Blight, Heavenly Emperor Suotime. Heavenly Emperor Suotime perlahan membuka mulutnya dan berkata, dia menemukanku. Xin Yu terkejut dan berkata, bagaimana ini mungkin? Jika penguasa Deva Fort Blight memiliki niat untuk bersembunyi, bahkan Kaisar Langit-Langit ke-9 tidak memiliki cara untuk menemukannya juga. Ye Yuan baru saja menerobos ke Kaisar Surgawi dan dia sudah bisa menemukan mata-mata Kaisar Surgawi Suotime. Pemahamannya tentang Dao Surgawi sudah melebihi imajinasimu. Anak ini pasti akan mencapai hal-hal besar di masa depan. Hanya saja saya tidak tahu apakah ada waktu baginya untuk tumbuh atau tidak. Suotime berkata, tenggelam dalam pikirannya. Wajah Kaisar Langit Xin Yu berubah dan dia berkata, Yang mulia, mengapa Anda juga, mungkinkah ras dewa ini sangat menakutkan? Ekspresi Suotime serius saat dia berkata, lebih menakutkan dari yang kamu pikirkan. Pertempuran kiamat bukan hanya pembicaraan biasa. Setelah perang dimulai, itu akan melenyapkan langit dan memusnahkan bumi. Bahkan leluhur Dao, tingkat pembangkit tenaga listrik itu, akan sulit untuk tidak terlibat juga. Karena ras surgawi memiliki keberadaan yang menyaingi leluhur Dao juga. Petik 2. Pikiran Kaisar Langit Xin Yu bergetar hebat, tatapannya penuh keheranan. Bab 2287, takut kamu tidak bisa membersihkan kekacauan. Awan dan kabut begitu tebal sehingga orang hanya tahu bahwa mereka berada di pegunungan. Yang dimaksud adalah pegunungan Cludeart. Pegunungan Cludeart adalah pegunungan yang sangat besar di sekitar Gunung Heavenspan, energi spiritual surga dan bumi sangat melimpah. Pintu masuk Cludeart Realm berada di area di mana energi spiritual Cludeart Mountain Range adalah yang paling tebal. Biasanya, tidak ada yang akan datang ke sini. Tempat ini adalah Bodhidharma leluhur obat, tidak ada yang berani mencemarkan kekuatan tak terkalahkan leluhur obat. Advertisement. Tapi sekarang, pegunungan Cludeart penuh sesak dengan orang-orang. Banyak pembangkit tenaga listrik terbang menuju kedalaman gunung satu demi satu. Tes-tes, leluhur obat menempati level gunung roh dan sungai besar ini, benar-benar luar biasa. Jika bukan karena mengikutimu, Kaisar ini tidak akan berani mendekati tempat ini juga. Kaisar Surgawi Jasbright berkata dengan emosi yang berubah-ubah. Memikirkan bagaimana dia adalah Kaisar Surgawi Cakrawala ke-8, dia juga merupakan eksistensi puncak di dunia Heavenspan. Tapi Gunung Cludeart tempat semacam ini, dia tidak akan pernah berani datang. Latar belakang Cludeart Realm jauh lebih dalam dari kuil imam. Tempat ini memiliki pembangkit tenaga listrik yang berlimpah seperti awan. Bahkan pembangkit tenaga Super Deva Realm juga tidak berani bertindak liar di sini, apalagi Kaisar Surgawi Jasbright, Kaisar Surgawi Cakrawala ke-8. Merasakan energi spiritual yang menindas, Ye Yuan mengangguk dan berkata, tempat ini dekat dengan Gunung Heavenspan, kemungkinan salah satu Bodhidharma dengan energi spiritual terkaya. Dengan kemampuan leluhur kedokteran, dia bisa hidup di tempat ini. Meskipun sangat menghina karakter leluhur obat, Ye Yuan sama sekali tidak meragukan kekuatannya. Cantik sekali. Seorang pemuda di sebelahnya tiba-tiba berhenti, matanya menatap tepat ke arah Bailey Qingyan, dengan tatapan mesum. Advertisement. Di belakang pemuda itu, seorang lelaki tua dengan janggut putih dan rambut mengikuti. Tubuh lelaki tua itu memancarkan gelombang yang kuat. Dia jelas tidak biasa-biasa saja. Alis Bailey Qingyan sedikit berkerut tetapi tidak memperhatikan pemuda itu. Ye Yuan, ayo pergi, kata Bailey Qingyan. Ye Yuan mengangguk dan baru saja akan melanjutkan,
tetapi sosok pemuda itu bergerak, menghalangi jalan beberapa orang. Kecantikan yang luar biasa. Tuan muda ini, saya menyukainya. Wanita cantik, saya adalah dewa alkimia bintang 7 yang paling menonjol dari keluarga Leng Alam Azure Ungu, Leng Tianhao. Di masa depan, saya akan memasuki pengawasan leluhur kedokteran. Jika Anda mengikuti saya, Anda akan memiliki kemuliaan dan kekayaan yang tak ada habisnya. Leng Tianhao mengucapkan kata-kata ini dengan sangat percaya diri. Dia merasa bahwa selama dia membawa nama keluarga Leng, Baili Qingyan pasti akan tergerak. Keluarga Leng Alam Azure Ungu. Ye Yuan dan Baili Qingyan tidak memiliki banyak reaksi, tetapi Kaisar Surgawi Just Bright terkejut, ekspresi ketakutan di wajahnya. Melihat reaksi Kaisar Langit Just Bright, wajah Leng Tianhao semakin bangga pada dirinya sendiri. Mengapa? Apakah keluarga Leng Alam Ungu Azure sangat terkenal? Ye Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kaisar Surgawi Just Bright mengangguk sedikit dan berkata, Alam Azure Ungu adalah keluarga kuno alkimia dengan warisan yang sangat jauh, latar belakangnya sangat dalam. Leluhur keluarga Leng sendiri adalah master alkimia alam leluhur puncak. Leng Tianqi dari keluarga Leng bahkan berada di bawah pengawasan murid tertua dari leluhur obat, dan merupakan cucu dari leluhur kedokteran. Petik 2. Kaisar Surgawi Just Bright telah hidup untuk waktu yang lama dan tahu tentang keluarga-keluarga tertutup dari dunia Heavenspan ini seperti punggung tangannya. Advertisement. Selain itu, keluarga Leng ini adalah keluarga kuno alkimia yang sangat tangguh. Mendengar kata-kata Kaisar Surgawi Just Bright, Leng Tianhao berkata dengan angkuh, Leng Tianqi adalah kakak laki-lakiku. Ye Yuan memberi, dan tidak banyak mengungkapkan. Little Beauty, tidak ada masa depan mengikuti bocah malang dan bertele-tele seperti ini. Mengikuti saya, Anda tidak hanya dapat menikmati kekayaan dan kemuliaan, mencapai puncak Kaisar Surgawi di masa depan juga tidak sulit. Bagaimana? Pertimbangkan. Seperti yang dikatakan Leng Tianhao, dia benar-benar mengulurkan tangannya untuk meraih Baili Qingyan di depan wajah Ye Yuan dan Kaisar Langit Just Bright. Tatapan Baili Qingyan menjadi dingin, sosok berkedip, menghindari sentuhan ini. Leng Tianhao tidak peduli sedikit pun dan berkata sambil tersenyum, si cantik kecil pemalu. Tenang, kakak akan menyayangimu dengan baik di masa depan. Petik 2. Gelombang niat membunuh muncul dari tubuh Baili Qingyan dan dia berkata dengan suara dingin, Ye Yuan, aku ingin membunuh orang. Ye Yuan berkata dengan dingin, membunuh untuk apa? Seorang pria yang kepalanya berenang dengan kebiri dia. Baili Qingyan tersenyum manis dan berkata, ide bagus. Kedua orang ini mengobrol seolah-olah tidak ada orang lain di sekitar, tetapi lelaki tua di seberangnya menjadi waspada. Aura yang kuat dan tak tertandingi tiba-tiba dilepaskan, menyelimuti ketiga orang itu. Cahaya dingin melintas, pedang Baili Qingyan sangat cepat. Namun, lelaki tua di seberangnya adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi Kaisar Langit Surgawi ke-8. Bagaimana dia bisa memberi Baili Qingyan kesempatan untuk menghunus pedangnya? Melumpuhkan. Namun, bahkan sebelum dia bergerak, Ye Yuan membuka mulutnya dengan tenang. Gelombang menakutkan dari hukum surgawi Dao tiba-tiba turun, menahan lelaki tua itu. Sebuah pembangkit tenaga listrik Kaisar Langit Surgawi ke-8, Ye Yuan tidak dapat menahannya terlalu lama. Itu hanya untuk sesaat. Tapi momen ini saja sudah cukup. Tangisan yang mencengangkan bergema di seluruh awan, Leng Tianhao mencengkeram tubuh bagian bawahnya dengan kesakitan. Ekspresi pria tua itu berubah drastis, dan dia berkata dengan raungan marah, kalian berani melumpuhkan tuan muda. Kaisar ini akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Selesai berbicara, aura menakutkan meletus sekali lagi. Orang tua itu bergegas menuju Ye Yuan. Tapi tepat saat ini, sesosok-sosok menyela di tengah kedua belah pihak, menghalangi jalan lelaki tua itu. Kedatangannya adalah seorang setengah baya berjubah biru, auranya sangat kuat, bahkan di atas lelaki tua itu. Dia memandang lelaki tua itu dan berkata dengan suara dingin, mereka yang menyerang di dalam pegunungan Cludeart, bunuh tanpa ampun. Sebelum lelaki tua itu berbicara, mereka mendengar suara seperti pembantaian babi Leng Tianhao terdengar. Dia berkata, merekalah yang bergerak lebih dulu. Saudara Taois Azure Feather, saya adik laki-laki Leng Tianqi. Kamu harus menegakkan keadilan untukku. Saat dia berbicara, keringat dingin mengucur deras. Jelas, dia sangat kesakitan. Kaisar Langit Azure Feather menoleh untuk melihat Ye Yuan dan berkata dengan suara dingin, dilarang mengambil tindakan di pegunungan Cludeart, bukankah orang dewasa keluargamu mengajarimu sebelum datang?
Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan senyum tipis, dengan kelihayanmu, tidak bisakah kamu mengatakan apa yang terjadi? Menanyakanku seperti ini, apakah menurutmu aku mudah diganggu? Kaisar Langit Azure Feather dikirim untuk berpatroli di pegunungan. Dia secara alami adalah karakter yang mahir dalam berurusan dengan orang-orang. Dia datang dan melihat, dan dia segera mengerti apa yang sedang terjadi. Hanya saja Leng Tianhao menyebutkan keluarganya, dan itu adalah orang-orangnya sendiri. Dia secara alami harus berpihak pada Leng Tianhao. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Yuan benar-benar mengungkapkan kebenaran dengan satu komentar. Anak laki-laki ini jelas masih sangat muda. Mengapa dia memiliki pemikiran yang begitu teliti? Tidak peduli seberapa fasih lidahmu, seranganmu nyata. Mungkinkah kaisar ini tidak bisa berurusan denganmu? Kaisar ini memberi Anda kesempatan. Lumpuhkan laut surgawimu sendiri, dan aku bisa menyelamatkanmu dari kematian. Kaisar Langit Azure Feather berdiri dengan tangan di belakang punggungnya saat dia berkata dengan dingin. Dia tahu sebagian besar ahli alkimia berbagai keluarga besar dunia Heavenspan. Tetapi terlepas dari apakah itu Ye Yuan atau Kaisar Surgawi Jasbright, keduanya tampak sangat asing baginya. Jadi dia memutuskan bahwa Ye Yuan hanyalah jenius faksi kecil, itu saja. Alam Cludeart-nya mampu menyinggung. Orang-orang Cludeart Realm benar-benar menakjubkan. Hanya saja jika Anda memamerkan kekuatan Anda di depan saya khawatir Anda tidak dapat membersihkan kekacauan dalam beberapa saat. Sebentar lagi, kamu mungkin akan berlutut di depanku dan meminta maaf, kata Ye Yuan dengan seringai dingin. Kaisar Langit Azure Feather tergelitik saat dia mendengar dan tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, bocah nakal, mungkin belum pernah melihat dunia sebelumnya, kan? Hanya ada orang lain yang meminta maaf kepada orang-orang Cludeart Realm. Orang-orang Cludeart Realm tidak akan pernah meminta maaf kepada orang luar. Hanya orang sepertimu yang juga ingin membuat kaisar ini meminta maaf. Sekarang, kaisar ini memberi Anda 3 napas waktu, jika Anda tidak mengambil tindakan, kaisar ini akan melakukannya. 3, 2, 1, Bab 2288, Berlutut dan Minta Maaf. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Sepertinya kaisar ini masih harus melakukannya. Melihat bahwa Ye Yuan tidak mengambil tindakan apapun, Kaisar Langit Azure Feather dengan tenang menunjukkan jarinya dan hendak membasmi Ye Yuan. Tapi tepat pada saat ini, sesosok tiba-tiba menghalangi di depan Ye Yuan dan dengan santai melambaikan tangannya, memadamkan serangan ini. Melihat kedatangannya, murid Kaisar Langit Azure Feather mengerut, dan dia berkata sambil membungkuk, Tuan Zijin. Zijin mengabaikannya. Dia berbalik dan membungkuk ke arah Ye Yuan, mengatakan, murid kedokteran leluhur, Zijin, menawarkan salam untuk Sage kedua. Advertisement. Mendengar nama Sage kedua, ekspresi Kaisar Langit Azure Feather berubah liar. Siapa di dunia ini yang tidak mengenalnya? Pemula dunia alkimia ini, Kaisar Langit Azure Feather telah lama mendengar namanya seperti petir yang menusuk telinga. Tapi dia belum pernah melihat Ye Yuan sebelumnya. Rasa dingin menjalar di punggung Kaisar Langit Azure Feather. Baru kemudian dia tahu bahwa dia menyebabkan masalah besar. Keributan di sisi ini meledak sangat besar dan sudah menarik cukup banyak pembangkit tenaga listrik untuk berhenti dan menonton. Mendengar kata-kata Zijin, semua orang melihat ke arah Ye Yuan, sangat terkejut. Dia Sage kedua yang legendaris. Aku benar-benar tidak tahu. Sangat muda dan dia sebenarnya sudah sangat mengesankan. Saya mendengar bahwa kekuatan alkimia Sage kedua sudah dapat menyaingi Dewa Alkimia Bintang 8 Puncak, bertanya-tanya apakah itu benar atau palsu. Tes, Tuan Azure Feather terlalu berlebihan barusan. Masalah ini mungkin tidak dapat diselesaikan. Petik 2. Advertisement. Nama Sage kedua sudah lama bergema seperti deru guntur di dunia alkimia. Hanya saja orang-orang yang pernah melihat Ye Yuan sebelumnya bisa dihitung dengan jari. Ye Yuan berkata dengan dingin, cara keramahan alam Cludeart Anda, Ye ini dianggap telah mengalaminya. Tatapan Zijin berkedip sedikit dan dia berkata dengan suara serius, Azure Feather, mengapa kamu tidak datang dan meminta maaf kepada Lord Second Sage? Kaisar Langit Azure Feather hanya bisa menguatkan kulit kepalanya dan datang. Sambil membungkuk ke arah Ye Yuan, dia berkata, Azure Feather tidak tahu bahwa Sage kedua telah tiba, sehingga menyinggung Sage kedua. Mohon maafkan kesalahan saya. Ye Yuan berkata dengan senyum tipis, Saudara Azure Feather, apa yang kamu katakan barusan? Ye ini tidak mendengar dengan jelas. Bisakah kamu mengulanginya lagi?
Ekspresi Heavenly Emperor Azure Feather sangat jelek, peringatan Ye Yuan masih terngiang di telinganya. Baru saja, dia masih tidak merasakan apa-apa. Tapi saat ini, wajahnya terasa panas terbakar, seperti ditampar 2 kali. Tentu saja, 2 tamparan ini ditangani sendiri. Dia terlalu banyak berpose sebelumnya. Baru saja selesai mengatakan bahwa orang-orang Cluedeart Realm tidak akan pernah meminta maaf kepada orang luar, dalam sekejap, dia menamparkan wajahnya sendiri. Azure Feather memiliki mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Saya harap Sage kedua dapat menenangkan kemarahan Anda. Azure Feather tidak berdaya dan hanya bisa meminta maaf sekali lagi. Advertisement. Ye Yuan berkata dengan dingin, jika kamu tidak menangani urusan dengan adil dan memamerkan kekuatanmu, lupakan saja. Tapi barusan, kamu memiliki niat membunuh terhadap Ye ini. Anda tidak akan berpikir bahwa ini akan meluncur dengan kalimat yang ringan dan ringan, bukan? Petik 2. Ekspresi Azure Feather berubah, dan dia berkata dengan suara serius, Tuan Sage kedua, Kaisar ini bagaimanapun juga adalah Kaisar Surgawi Cakrawala ke-9. Anda tidak perlu begitu gigih, kan? Jangan terlalu kejam, agar kita bisa bertemu dengan baik di masa depan. Kaisar Surgawi Cakrawala ke-9 secara alami memiliki kebanggaan Kaisar Surgawi Cakrawala ke-9. Tingkat pembangkit tenaga listrik ini sudah berdiri di puncak dunia Heavenspan. Pembangkit tenaga listrik Deva Realm sebagian besar tetap tertutup, sangat jarang ada orang yang menunjukkan wajah mereka. Dan Kaisar Surgawi Cakrawala ke-9 dapat dikatakan sebagai eksistensi yang menguasai wilayah dunia. Kaisar Langit Azure Feather tahu bahwa status Ye Yuan luar biasa, tetapi dia hanyalah seorang pria kecil yang baru saja memasuki Kaisar Surgawi. Dia meminta maaf kepada Ye Yuan sudah memberikan wajah yang memadai, dia sebenarnya masih belum puas. Ye Yuan mengabaikannya, tetapi menatap Zijin dan berkata sambil tersenyum, Kakak Zijin, bagaimana menurutmu? Ekspresi Zijin juga jelek. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan belum memasuki Cluedeart Realm dan kedua belah pihak sudah jatuh begitu parah. Sejujurnya, dia juga tidak tahu mengapa guru sangat menghargai Ye Yuan. Tapi guru memberikan instruksi, agar dia memastikan untuk menenangkan Ye Yuan dengan baik. Sebaliknya, wajah Kaisar Langit Azure Feather bukanlah apa-apa. Azure Feather, berlutut. Zijin tiba-tiba berkata dengan suara serius. Ekspresi Azure Feather berubah drastis dan dia berkata, Tuan Zijin. Berlutut. Meminta maaf. Nada bicara Zijin menjadi keras yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kaisar Langit Azure Feather memiliki ekspresi keengganan di wajahnya. Melihat Ye Yuan dengan ganas, dia ingin membunuhnya. Tapi, di bawah tekanan kuat Zijin, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan berlutut. Mengikuti Kaisar Langit Azure Feather berlutut di udara, serangkaian seruan datang dari samping. Kaisar Surgawi Cakrawala ke-9 benar-benar berlutut ke arah seseorang. Tingkat keberadaan ini selalu tinggi dan perkasa di mata mereka, mirip dengan dewa. Tapi sekarang, keberadaan seperti dewa di mata mereka benar-benar berlutut. Jika Kaisar Langit Azure Feather berlutut ke alam Deva, mereka juga tidak akan terkejut. Tapi, target berlututnya hanyalah seorang pria kecil yang baru saja memasuki Kaisar Surgawi. Tidak peduli apakah Ye Yuan adalah Sage kedua, dia masih terlalu muda. Tidak semua orang memiliki tingkat penilaian leluhur obat dan imam besar leluhur suci, mampu membedakan kehebatan Ye Yuan. Di hati sebagian besar orang, Ye Yuan hanyalah seorang jenius. Itu saja. Seorang jenius dan pembangkit tenaga listrik adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Sebuah pembangkit tenaga listrik, itu adalah Leviathan yang benar-benar memerintah suatu wilayah, setiap gerakan dan tindakannya dapat mempengaruhi arah Heavenspan World. Sementara seorang jenius hanya memiliki potensi untuk menjadi pembangkit tenaga listrik. Sebelum tumbuh dewasa, para jenius juga hanyalah para jenius. Tetapi orang seperti itu benar-benar menekan Kaisar Surgawi Cakrawala ke-9 untuk berlutut dan meminta maaf. Ye Yuan menatap Kaisar Langit Azure Feather dan berkata dengan dingin, sepertinya kakak Azure Feather sangat tidak yakin. Azure Feather memelototi Ye Yuan dan berkata dengan suara dingin, masalah hari ini, Azure Feather telah mencatatnya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, apakah kamu sangat bingung? Tidak masalah, Anda akan segera mengerti. Petik 2. Selesai berbicara, Ye Yuan menoleh ke Zijin dan berkata, Kakak Zijin, bagaimana menghadapi mereka berdua? Di sana, Leng Tianhao sudah lama ketakutan konyol, bahkan melupakan rasa sakitnya. Siapa yang dia posisikan di depan barusan?
Bijak kedua. Kakak laki-lakinya, Leng Tianqi memang tangguh, tetapi dia juga hanyalah cucu dari leluhur kedokteran. Sementara Sage kedua adalah eksistensi yang setara dengan imam besar leluhur suci. Bahkan tuan kakak laki-lakinya juga seorang junior di depan Ye Yuan. Dia benar-benar mengatakan kepada Bai Qingyan barusan bahwa tidak ada masa depan dalam mengikuti bocah ini. Zijin melirik Leng Tianhao dan berkata dengan dingin, potong kedua tangannya dan hukum dia dengan mengurungnya kembali di klan selama 5.000 tahun. Bertanya-tanya apakah Sage kedua masih puas dengan hukuman ini. Petik 2. Ye Yuan mengangguk dan berkata, bisa. Suara mendesing. Cahaya dingin melintas, kedua tangan Leng Tianhao terputus di pergelangan tangan. Ah, tanganku, tanganku. Leng Tianhao berteriak sedih. Dengan tindakan Zijin, luka itu membawa kekuatan sumbernya. Ingin menumbuhkan kembali sepasang tangan mungkin tidak mudah. Seorang alkemis kehilangan kedua tangannya sama saja dengan memotong semua masa depannya. Hukuman ini tidak bisa dikatakan berat. Bawa dia kembali dan kurung selama 5.000 tahun. Jika ada orang di keluarga Leng yang tidak yakin, katakan bahwa ini adalah keputusan saya. Zijin menatap lelaki tua itu dan berkata dengan dingin. Tingkat status dan kekuatannya, satu kata bernilai 1.000 keping emas. Dia berkata untuk mengurung selama 5.000 tahun, keluarga Leng benar-benar tidak akan berani membiarkannya keluar pada 4.999 tahun. Kekuatan leluhur keluarga Leng kuat, tetapi di depan leluhur kedokteran, dia bukan apa-apa. Selanjutnya, legenda mengatakan bahwa leluhur keluarga Leng awalnya adalah murid nominal dari leluhur kedokteran. Mengenai kata-kata Zijin, keluarga Leng sama sekali tidak akan berani menentang. Semua orang sangat bingung ketika mereka melihat adegan ini. Mereka tidak mengerti mengapa Lord Zijin begitu menghormati Second Sage. Ekspresi lelaki tua itu berubah beberapa kali. Tetapi pada akhirnya, dia masih membawa Leng Tianhao yang meraung kesakitan dan pergi.